Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa Mapis. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi mapel informatika kelas 7 ya. Dimana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bab 2 ya, tentang pengenalan dasar Microsoft Excel 2007. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita melanjutkan materi tersebut dengan membahas data, function, dan formula Microsoft Excel 2007. Maka dari itu silakan siapkan buku catatan kalian ya, untuk merangkum video pembelajaran ini. Nah, setelah itu kerjakan soal latihan yang akan saya berikan. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Cekidot. Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi buatan Microsoft Corporation. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengolahan angka. Dalam menggunakan Microsoft Excel dibutuhkan penguasaan teknik yang baik, karena aplikasi ini membutuhkan rumus untuk menjalankan beberapa fungsinya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus mengetahui beberapa jenis tipe data dalam Microsoft Excel. Menurut I. Wayan Warsa dalam Jalan Pintas Menguasai Microsoft Excel XP 2003, sebelum memasukkan data Microsoft Excel, pengguna harus memastikan jika datanya sudah valid dan bisa dikenali oleh aplikasi ini. Secara garis besar, Microsoft Excel punya 4 tipe data, yaitu 1. Data tabel atau alphanumerik. Tipe data ini sering juga disebut string. Data label tidak bisa dikalkulasi atau dihitung karena berbentuk huruf, simbol, dan angka yang tidak bisa dihitung, seperti nomor telepon. Biasanya format data label berada di rata kiri pada suatu sel. Dalam buku mengupas tuntas Microsoft Excel 2007, ketika data label diketik di sel Microsoft Excel, data tersebut juga akan tampil di formula bar atau baris rumus. Untuk menghapus data yang salah, bisa langsung diedit melalui formula bar ataupun selnya. 2. Data angka atau numerik. Tipe data ini berisikan angka yang mana bisa diolah atau dihitung. Berbeda dengan data label. Format data numerik terletak di sebelah kanan. Data angka ini dibagi menjadi 2, yakni bilangan bulat dan bilangan desimal. Data numerik terdiri atas angka 0 hingga 9. Selain angka, tipe data ini juga bisa membuat simbol khusus dengan fungsi tertentu. Contohnya, koma, plus atau positif, negatif atau min, persentase atau persen, dan lain sebagainya. Tipe data sebelumnya digunakan untuk menilai mata uang, sering juga disebut dengan integer atau float. 3. Data rumus atau formula. Agar bisa mengolah data angka, diperlukan rumus atau formula. Rumus ini digunakan untuk menghitung suatu nilai pada sel tertentu. Contohnya, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Dalam memasukkan data rumus, selain diperlukan angka, juga dibutuhkan simbol khusus dan formula tertentu. Contoh formula yang sering digunakan ialah sum, average, max, count, dan lain sebagainya. Seluruh formula tersebut memiliki cara inputnya masing-masing dan harus mengingat rumusnya karena berbeda formula. 4. Data tanggal dan waktu. Penulisan tanggal dan waktu di Microsoft Excel umumnya mengacu pada format
Jika aplikasi ini mengenali jika data yang dimasukkan adalah data tanggal dan waktu, maka formatnya akan berada di sebelah kanan. Sebaliknya, jika datanya tidak dikenali, maka formatnya akan berada di sebelah kiri. Fungsi pada Excel merupakan formula siap pakai yang disediakan Excel. Suatu fungsi dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Bentuk penulisan fungsi memiliki susunan aturan yang harus diikuti. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan fungsi, akan menghasilkan perhitungan yang salah atau error. Berikut aturan susunan sebuah fungsi dalam sebuah formula. 1. Fungsi harus diawali dengan simbol sama dengan. Apabila terletak di bagian depan formula, fungsi yang terletak di bagian tengah formula tidak perlu diawali simbol sama dengan. Contohnya, sama dengan countif tanda kurung A1.2 A5 titik koma 12 kurung tutup. Keterangan: tanda sama dengan digunakan karena fungsi terletak di bagian awal formula. Countif merupakan nama fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel di dalam rank yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit argumen. A1.2 A5 merupakan argumen yang berasal dari referensi suatu rank. Nilai 12 merupakan argumen berupa bilangan. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan argumen dalam kasus tertentu. Tanda yang digunakan untuk memisahkan argumen adalah tanda koma. Penggunaan tanda titik koma atau koma tergantung setting regional pada komputer kalian. 2. Penulisan kurung buka dan kurung tutup tanpa diawali dan diakhiri dengan spasi. Tanda kurung buka dan kurung tutup digunakan sebagai informasi di mana argumen dimulai dan diakhiri. Biasanya ditandai dengan warna yang berlainan. 3. Setiap argumen suatu fungsi harus ditulis di antara dua tanda kurung. Argumen dapat terdiri dari bilangan, teks, nilai logika, array, ataupun referensi, dan nama sel, rank. Selain berupa unsur-unsur tersebut, argumen dapat juga berupa hasil suatu fungsi yang lain. Penggunaan fungsi secara bersamaan disebut nest function. Contohnya, sama dengan sqrt kurung buka sum kurung buka C13.2 C17 kurung tutup 3 kali. Tanda sama dengan digunakan fungsi sqrt karena terletak pada bagian awal formula. Fungsi sum tidak perlu diawali dengan tanda sama dengan karena terletak di bagian tengah formula. Fungsi sqrt merupakan fungsi utama, sedangkan fungsi sum merupakan argumen dari fungsi utama. Formula adalah ekspresi memberitahu komputer pada operasi matematika untuk melakukan perhitungan pada nilai tertentu. Ketika mengacu pada perangkat lunak komputer, formula adalah yang paling sering digunakan dalam program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Menggunakan rumus di spreadsheet dapat memungkinkan kalian dengan cepat membuat perhitungan dan total dari beberapa sel, baris, atau kolom dalam spreadsheet. Pada gambar di bawah ini adalah contoh dari rumus sama dengan sum Microsoft Excel kurung buka A S $1.2 A S $3 kurung tutup yang menambahkan total sel A1, A2, dan A3. Dalam rumus ini, sum adalah fungsi formula. Formula disebut juga rumus dalam istilah Indonesia. Formula juga disebut function. Untuk memasukkan formula ke dalam sel, caranya bisa dengan cara menekan
Shift plus F3 di keyboard, atau dengan cara mengakses melalui tab Formulas dan klik Insert Function. Namun orang-orang cenderung lebih menyukai menulis formula secara manual dengan menuliskan tanda sama dengan dalam setiap awal sel yang di-input. Jenis-jenis formula Excel. Formula atau rumus dalam Microsoft Excel memiliki beberapa kategori, yaitu finansial, logical, text, date and time, lookup, dan reference, match and trick, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh saja, formula logical mereferensikan fungsi formula berdasarkan logika. Misal, kita punya logika seperti ini. Jika sel A1 sama dengan B1, maka sel B3 sama dengan, maka formula yang ditulis adalah sama dengan if kurung buka A1 sama dengan B1, koma, tanda kutip 2 sama kurung tutup. Kalian bisa mengembangkan sendiri berdasarkan kebutuhan kalian. Fungsi formula. Formula juga berguna untuk penguparasan matematika dasar, semisal penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain dengan teknik yang rumit sekalipun. Formula juga bisa berfungsi mengisi data otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya data A otomatis diisi dengan data tertentu jika B memiliki nilai tertentu. Formula juga bisa berfungsi antar sel dalam set yang sama, set lain yang masih dalam workbox, atau sel lain yang berbeda workbox atau beda file. Dalam penggunaannya, formula dalam Microsoft Excel tidak beda dengan penulisan formula di program Office yang lain, semisal OpenOffice Calc dan LibreOffice Calc. Dengan menggunakan formula, kalian bisa dengan cepat menghitung dan mengisi data sesuai kriteria tertentu dan akurat. Baik, itu saja yang bisa saya bahas untuk pertemuan minggu ini ya. Silakan dirangkum di buku catatan, lalu kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.